Oh, ya. Saya mau wawancara perjalanannya Pak Jamil ya. Jadi Pak Jamil ini, beliau ini keluar dari rumah dari Tepas sana tahun 78. Dari Tepas itu berdua dengan teman. Langsung ke Taliwang nih. Taliwang. Setelah dari Taliwang, Kami ke dari Tepas ke Taliwang naik apa? Jalan kaki. saya jalan kaki. Jadi jalan kaki tahun 78 itu dari Tepas Sepakat sampai ke Taliwang. Itu berapa jam jalan? Dulu kan masih berbatu-batuan. Batu-batu. Bisa 2 jam, 3 jam? 3 jam jalan. Dan pakai sepatu? Sandal. Pakai sandal. Jalan kaki pakai sandal. Alhamdulillah dari Taliwang, Bapak ndak nginap ya di Taliwang dulu ya? Enggak. Jadi- Dari sini pagi. Oh, berarti dari Tepas itu malam. Malam. Malam bawa pisang juga ya? Oh Oh, kabur. kabur. Jadi Pak Jamil ini kabur dari rumah. Tak juga. Tidak serasi dengan orang tua. Ya, jiwa muda. Jadi beliau ini berjiwa muda karena ingin cepat maju ya. Karena maklum dulu tahun 78 susah makan. Susah. Jadi beliau ini ingin memperbaiki hidupnya. Jadi beliau berniat ke Malaysia. Tahun 78 dari Tepas ke Taliwang malam hari. Setelah dari Taliwang itu langsung kemana? Ke Labu Mapit. Naik apa? Naik bis. Naik bis. Masih ingat nama bisnya itu? Tugu Mas. Oh, sudah ada Tugu Mas. Sudah ada. Oh. Mas mula Pak. Ya pertama kali ya, Nah, yang tahun mana? 78 itu. Yang Budi kayu. Oh, ya, betul, sama dengan Balong Niat bersama. Bersama. Ah, ya, jadi dulu itu kalau ada bus itu kayak mobil India itu, kayu atapnya itu, ya, Ya. kayu. Nah setelah itu, dan itu lama ya karena belum jalannya masih jelek juga kan, Masih batu. masih batu. Berapa jam ke sana itu naik bus? 4 jam, 5 jam? Mau. Nah, padahal ke Mapin itu cuma 1 jam selesai kita Mapin itu. Udah sampai 30 1 menit. jam. 30 menit. Dulu itu 4 sampai 5 jam naik bus juga, naik bus. Nah, sampai di sana ke Labu Mapin ya. Labu Mapin itu langsung ke rumahnya siapa? Rumah Daeng Terang. Daeng Terang. Itu biasa orang itu punya kapal memang. Daeng Terang ini juru mudi. Oh, Jurumudi. Juragan di orang lain. Eh, Tuan perahu orang lain. Oh, dia bawa perahu orang. Jadi di Mapin itu nginap ya? Angin Nginap untuk persiapan berangkat. siapa yang berangkat. Berangkat kemana? Kami naik dari situ mau tujuh Riau. Langsung ke Rio dari Mapin itu. Nah, Berarti naik kapal dari Labuan Mapin, perahu. sampan. Nah, jadi perahu. Johnson zaman dulu. Bangka. Bangka. Kalau zaman kita itu bangka, sampan. Itu isinya berapa orang? Cik saya kami Berlima, bertujuh, kami boleh duduk 8 orang. 8 orang ya. Jadi beliau tuh dari Mapin, bayangkan dari Mapin langsung ke Rio ber-8 orang pakai sampan. Jadi kalau orang yang mancing sekarang itu pakai sampan itu yang dibuat beliau itu pergi ke Rio. Bayangkan sudah dingin, keras ombak, Oh, ya. Bawa bekal bawa apa? Pisang. beras. Oh beras. Berarti masak di situ tuh. Masak Oh, semua bawa beras. semua bawa. Ikan teri. Pagri. Pagi ya. Pasti pagri. Nggak bawa pancing sekalian mancing. Oh, enggak. Berarti dari Mapin itu langsung ke Rio. Nggak mampir-mampir kemana. Hampir di Gresik. Nah, jadi beliau ini sebelum masuk ke Rio, ternyata beliau ke Jawa dulu. Jadi dari Pulau Mapin, dari Mapin, Labu Mapin, langsung ke Gresik, Jawa Timur. Nah, Gresik, Jawa Timur itu memang terkenal ada pulau namanya Pulau Bawean namanya itu. Itu banyak orang yang ke Malaysia. Nah, dari sana, dari Gresik ke... Dari Gresik kami nginap 1 malam di pelabuhan. Oh, nginap 1 malam di pelabuhan yang ada di Gresik. Nah, kami ambil
ambil air di situ. Ambil air, oh sehingga untuk Ambil air. menambah amunisi ya, air yang dimakan. Tapi nggak ada jajan di bawah ya? Nggak ada ya? Dulu kan susah. Iya, zaman dulu itu bawa beras aja syukur. Jadi kalau anak-anak sekolah zaman sekarang itu, kalau dikasih beras itu bersyukurlah. Apalagi dikasih uang. Ini beliau ini ngerantau cuma bawa beras bekalnya. Nggak ada uang juga kan? Nggak ada uang. Nah terus setelah nginap, proses perjalanannya dari Gresik, Dari Gresik kami menyeberang terus sampai Riau. nyebrang ke Riau berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Jadi dari Gresik itu ke Riau itu 2 minggu. Bayangkan 2 minggu pakai sampan kecil, orangnya 8, air masuk ya ke sampan itu ya. Terus ditimba-timba gitu ya. Ada lah. Oh, Ke pompa. dikeluarin air, dipompa. Pompa Nah, manual. pompa untuk keluarin. Nah, jadi beliau ini perjalanannya dari Labu Mapin ke Gresik itu 1 minggu. Ada? Ada. 1 minggu. Terus dari Gresik ke Riau itu 2 minggu. Berarti perjalanannya hampir 21-22 hari ya. 21 hari baru sampai di Riau. Riau. Ya, di Riau nginap lagi. Di Riau ada nginap 1 malam di Pulau Terong. Pulau Terong, ada rumah teman sana. Bukan, nginap di Pelantar Angkatan Laut. Oh, Bawah laut. jadi di sana di Riau itu ada kantornya Angkatan Laut ya, karena ada dermaganya mereka. Jadi di jalan itu tidur ya di situ. Apa adanya sudah itu ya. Nah, Enggak sembunyi-sembunyi. Oh, enggak sembunyi. Terang-terang. Oh, terang-terangan ya. Angkatan Laut nih bantu Oh. lagi boot yang lalu tuh. Oh, yang Johnson. Johnson. Nah, baru dari Riau itu Dan kami pakai ke Johnson langsung ke Pulau Riau juga ke Pulau Terong. Oh, ke Pulau Terong. Jadi orang ini enggak tahu bahwa bapak itu mau ke Malaysia kayaknya. Tahu Tahu juga. dulu kan. Bebas ya. Jadi dari Riau ke Pulau Terong berapa jam? Sejam, 2 jam? Lebih kurang 3 jam 3 jam. dari Dari Riau ke Pulau Terong. ini dari Pucung. Dari Pucung ya, Pucung Riau ke Pulau Terong. Pulau Terong. Pulau Terong itu masih Indonesia ya? Riau juga. Oh, Riau juga. Kami menginap 1 malam di situ. Nginap 1 malam. Besok pagi abang Idi nama dari Mapin. Oh, dari Mapin. Heeh. Di antara kami ke Moro sore. Moro itu Riau juga. Riau juga. Berapa jam? Dari pagi kami sampai sore. Berarti ada sekitar 8-11 jam. Iya. Dari Moro ke Dari Pulau Terong ke Moro. Pulau Terong ke Moro, masih di Kepulauan Riau. Riau. Dari Kepulauan Riau dari Terong itu Dari sampai Moro sampai Moro. kami ramai orang kampung di situ. Oh, sudah ada banyak orang Taliwang, orang Keluarga mana ada di situ. Abang 2 buku saya ada di situ. orang Tepas itu sudah banyak di situ ya. Banyak. Jadi bapak ini generasi kesekiannya orang Tepas ini ya pergi ke sana itu. Luar biasa ya. Jadi orang-orangnya kita ini dulu Tepas ini masuk kecamatan Taliwang. Jadi memang dasarnya kita ini perantau. Jadi beliau ini sudah turun temurun mengikuti jejak keluarga. Jadi ketika ketemu di Pulau Moro itu sudah ketemu dengan keluarga sepupu 1, sepupu 2 ya. Buku 2 saya Sepupu di Tanjung Balai. Tanjung Balai. Nah dari situ masuk ke Malaysia gimana? Dari Moro ke Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun itu Indonesia juga kan? Indonesia juga. Masih mutar-mutar ya. Mutar-mutar lagi. Oh, Tanjung Balai Karimun. Setelah tadi Tanjung Balai Karimun, Kalau Tanjung Balai Karimun masuk dalam Malaysia. terang-terangan atau diam-diam? Nah ini. Sembunyi-sembunyi ya? Enggak. Terang-terang. Oh. Pakai paspor, Pak? Saat Enggak, itu? ada paspornya. Lantas itu. Nasib lah kalau kena di Malaysia. Oh, tetapi ilegal kita masuk ya, ilegal. Berarti dari Tanjung Balai Karimun masuk Malaysia, pertama diinjak Malaysia namanya kampung apa? Sungai Buntu, Sungai Buntu. daerah Pontian. Oh, daerah Pontian itu daerah pertama yang Pak Jamil injak di Malaysia. Itu namanya Pulau Pontian. Buntian. Nah, dari situ berdelapan ini juga.
Berapa orang? 2 orang ya. Cuman 2 orang. Jadi masuk ke Malaysia itu dari Tanjung Balai Karimun itu 2 orang. Tekong yang bawa kami orang kampung. Tekongnya itu sponsornya mereka. Jadi orang gelap membawa orang gelap juga ini. Jadi ilegal, tekongnya ilegal, yang dibawa juga ilegal ini kan. Jadi mereka yang masuk itu sudah siap ditangkap sebenarnya ya. Kalau kedapatan polisi Malaysia ditangkap ya pasrah gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Jamil ini mujur pada tahun pertamanya. Lolos beliau kan. Ya Pak Jamil ya. Lolos langsung ke Pulau Gentian itu ya. Bukan pulau ini. Apa? Malaysia. Pulau Sudah tamat masuk Malaysia, daratan Malaysia. Malaysia. Daerah Pontian. Daerah Daerah Pontian. Pontian. Di situ nanti nginap di mana? Situ kami tuju terminal. Oh terminal, langsung ke terminal bus. Terminal, ya. Tekong bawa kami 3 aja ya. Oh ya tempat tekong ya. Terus Sampai terminal jumpa lagi orang kampung saya di terminal. ternyata banyak betul orang sana ya, orang kita di sana. Jadi terminal saja ketemu juga dengan orang kampung. orang kampungnya. Orang kampungnya orang Tepas, orang Sumbawa Barat, orang Taliwang. Jadi ketemu ya. Ketemu ya. Terus Masa itu kami bisa dengan kawan saya yang Sam. Dengan Oh. ini bisa. Saya ikut ke orang kampung saya ini. berarti Sam jalan Sam sendiri. dibawa ke abang dia. Oh, ke Kerate. Abang, Mandai. Keratu. Saya ikut Pak Abang. Jamil ikut keluarga Abang Dola. yang ketemu di terminal Ya. itu. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di Melayu, Kampung Melayu Raya. Sembunyi juga. Terang-terangan. Terang-terang. Oh, sudah Dia lama sudah ya. ada permit kerja. Oh, berarti beliau Kamu ini ini, di terminal sana ketemu dengan saudaranya yang sudah legal. Dia sudah kerja dan beliau ikut ya. Ikut. Pertama Pak Jamil tak mau niat kerja apa pertama dapat? Kerja sana dipanggil nembas. Apa? Nembas. Anak-anak kayu. Oh, jadi buka lahan. bersihin Bersih lahan. bersihin lahan ya. Lahan apa? Sawit. Kelapa sawit atau lahan rotan? Bambu. Lama apa? Kayak anak-anak kayu. Heeh. Anak kayu besar-besar ni Betul. kita hantar dengan Ya, Mana yang besar dia akan hantar dengan sensor. Oh ya di atas sama dibersihkan lahan, pembersihan lahan. Atas Itu lahan. berapa bulan kerja gitu? Nggak lama ya? Lama 5 hari? sebulan lebih juga. Bulan ya. Habis kerja. Ini pengakuan jujur Pak Jamil. Dapat uang banyak pertama kali tahun berapa? Dapat uang gitu. Baru ngerasain uang. Lupa kerja. Ya. Situ mula-mula di situ lah Berapa? Di Tapi kan sedikit. sedikit. Dikit. Kapan kaya kita? Ah, Ya kan? apalah 35 ringgit soal. Gaji murah. Cukup untuk makan. Nah, setelah itu pertama dapat uang banyak itu apa? Jujur. Ngerampok. Ya, dulu saya bukan orang baik. Betul, pengakuan itu bagus. Di sini pun saya bukan orang baik. Ya, alhamdulillah, tapi kan kita bisa berhijrah. Saya juga bukan orang baik. Kita ini sama-sama punya dosa. Ya. Tapi kan saya ditutup Tuhan dosa saya. Pak Jamil disuruh buka, tapi jadi contoh bagi saya dan teman-teman dan anak muda bahwa tidak semuanya orang jahat itu kan jadi jahat terus. Yang penting mau hijrah dan mau berubah. Ini contohnya Pak Jamil. Pak Jamil dulu keras, tapi beliau sekarang lembut, sholat, ngaji, banyak hal yang bisa berubah dan itu nyaman. Ternyata kita kejar harta itu susah juga ya. Jadi hidup itu jangan kejar harta, jangan kejar uang. Hidup itu harus banyak barokahnya ya, Pak Jamil ya. Karena belum tentu banyak uang itu tenang kan. Pak Jamil kan ngerasain pernah banyak uang, tapi kan kayak takut gitu, sembunyi sana, sembunyi sini kan. Karena hak orang, ya kan. Jadi nggak nyaman. Tetapi karena kalau kita kerja walaupun sedikit, rasanya nyaman. Karena kita nggak dikejar oleh orang, nikmat rasanya, ya. Nah, ini pelajaran buat kita
bahwa sesungguhnya kekayaan itu tidak bisa menjamin kita bahagia. Uang, jabatan tidak bisa menjamin kita bahagia. Tetapi kalau dengan kesederhanaan, dengan ya kita cari kebahagiaan dengan kesederhanaan itu lebih gampang ya. Atau kita makan juga sedikit juga kan. Banyak duit juga makan nasi juga kan. Makan nasi. Nggak ada duit makan nasi juga kan. Makan nasi Nah juga. sama aja. Tapi karena kita punya nafsu aja ya serakah gitu ya. Nah, ini tidak boleh serakah hidup itu Pak Jamil ya. Nah ini contoh hidup ini. Nah setelah itu Pak Jamil itu berjalan terus kan. Berjalan terus sampai 2 tahun ya. Sebelum masuk penjara itu ya. Di mana? Setelah sudah banyak pekerjaan apa saja yang dia udah pindah-pindah ya, Pindah pindah tempat lain, terus pindah rumah juga. pindah. Sewa rumah di kota lain. Panas. Pindah lagi, Pindah. dan akhirnya ketangkap lagi. Tangkap. Nah, baru beliau ini setelah 2 tahun di sana ya, setelah 3 tahun di Malaysia, 3 tahun 3 tahun. ditangkap karena pegang senjata ilegal ya. Pertama takut ya Pak Jamil ditangkap polisi. Biasa. Oh, biasa. Saat itu. Jadi karena jiwa mudanya beliau ini, jadi beliau ini pergi ini sudah siap ditangkap. Jadi ditangkap Masih- biasa saja. Masih tak Luar umur biasa. 21 tahun lah. Terus setelah ditangkap kan Bapak disidang ya Pak Jamil. Sidang. Nggak ada yang bela-bela aja. Uang tidak. Nggak ada uang kan. Pasrah sudah masuk ya. Pasrah. Nggak ada teman yang datang jenguk Pak Jamil. Takut. Ya takut. Takut. Disangka nanti bagian dari Nah, ini kawan dia. komplotan gitu. Nah, Valeri. tapi Pak Jamil sudah siap dengan resikonya. Nah, jadi hikmah di dalam ketidakbaikan ini. Kalau kamu mampu berbuat yang tidak baik, harus tanggung jawab. Pak Jamil ini bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Yang walaupun itu ada penyesalan, Pak Jamil ya. Penyesalan. Nah, saran ini Pak Jamil. Kita ke Malaysia ini kan susah juga kan cari duit kan? Lebih enak di Indonesia. Nah, kalau sekarang enak. Indonesia. Jadi tidak usah ngerantau jauh-jauh, tinggal di Indonesia dan jangan malu untuk bekerja ya. Mau jadi bertani nggak ada masalah. Kita ini kan lo hilak tuh, Ya. nah, takut dilihat orang, kan oh, cuma jadi anak petani, oh cuma ngojek. Ya. Padahal ke Malaysia juga Lagi. nggak ada pekerjaan ya kan, kasar juga kan. Nah, lebih baik di sini. Sini nggak ada kos untuk sewa rumah, karena sudah ada rumah kan. Nah, tinggal cari untuk makan dan hal yang lain-lain. Nah, jadi tidak selamanya di tempat orang itu nyaman. Di Indonesia ini alhamdulillah nyaman, termasuk yang paling nyaman di Sumbawa Barat nyaman ya. Nah, beliau menjadi saksi dulu zaman gayang, zaman nggak ada apa-apa. Sekarang alhamdulillah berlimpah-limpah ya. Apalagi Sekarang minum air pun air beli. nah, dulu air beli, nah betul. Dan bisa beli gitu kan. Nah, berarti ada uang. Nah, dulu kita minum air mentah, air sungai-sungai aja kita minum kan. Air sumur. Nah, jadi setelah 3 tahun di sana di Malaysia baru Pak Jamil ditangkap ya, dan prosesnya beliau masuk penjara 40 tahun 5 bulan ya. 2 bulan. 40 tahun 2 bulan. Dan beliau yang hebatnya beliau tidak ada putus asanya. Walaupun beliau tidak tahu bahwa beliau akan dilepas ya. Tetapi beliau ini melakukan hal yang positif. Jadi beliau ini sudah tahu apa yang dilakukan dulu banyak salahnya. Beliau tebus dengan banyaknya kebaikan, dengan berbagi, sholat, mengaji, berpuasa ya. Alhamdulillah kita doakan Pak Jamil ini apa yang telah dilakukan lebih banyak baiknya daripada hal yang tidak baik. Dan insya Allah karena beliau berhijrah, insya Allah Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Dan kalau Pak Jamil juga ada salah dengan sahabat, kerabat dan teman-teman, ya kita maafkan. Dan beliau menjadi contoh inspirasi bagi anak-anak muda bahwa hidup itu jangan pernah menyerah ya. Yang kedua percaya dengan Allah,
bahwa takdir itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha dan kita ini sedang beribadah kepada Allah ya. Nah, alhamdulillah ini contoh inspirasi bagi kita semuanya ya. Terima kasih dan kita doakan Pak Jamil sehat dan keluarganya juga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.